Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Oke, apa kabar teman-temanku semua? Kali ini kita akan membahas tentang sejarah lahirnya Pancasila. Sebelum masuk kepada materi, tolong dibantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi dan share sebanyak mungkin video ini. Oke, langsung saja kepada materi yang pertama. Jangan di skip sampai akhir ya. Sejarah singkat lahirnya Pancasila bermula dari peristiwa dalam sidang Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan disingkat BPUPKI. Dari sidang BPUPKI tersebut, yang kemudian pada 1 Juni 1945 lahirlah Pancasila yang menjadi dasar negara kita loh teman-teman. Jadi pada sidang BPUPKI 28 Mei 1 Juni 1945, sejarah lahirnya Pancasila bermula dari rapat-rapat Dekoritsu Junbi Kosakai atau BPUPKI yang dibentuk pada 29 April 1945. BPUPKI bertugas menyelidiki semua hal penting termasuk politik ekonomi dan lain-lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. BPUPKI diketahui oleh KRT Dr. Rajiman Wadiono Duningrat. Dalam sejarahnya BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara kita loh teman-teman. Para tokoh itu diantaranya Muhammad Yamin, Suepomo, dan Soekarno. Menurut himpunan Risalah, sidang dari BPUPKI dan PPPKI yang berhubungan dengan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Lahirnya istilah Pancasila pada 1 Juni 1945. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya loh teman-teman. Teman-teman, dasar-dasar negara telah diusulkan. 5 bilangannya inikah Pancadharma,
Bukan. Nah, nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Ujang Bung Karno pada waktu perumusan. Soekarno kemudian mengatakan, menurut petunjuk seorang kawannya yang ahli bahasa, nama paling tepat adalah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia. Kekal dan abadi menurut Soekarno. Pancasila itulah yang berkobar-kobar di dalam dada saya sejak berpuluh tahun. Nah, itulah teman-teman menurut Bung Karno. Lalu pembentukan Panitia 9. Tak berhenti di situ, BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 untuk merumuskan lebih rinci tentang rumusan Pancasila loh teman-teman, sebagai dasar negara dan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Para tokoh Panitia 9 itu beranggotakan yang pertama, Insinyur Soekarno, yang kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga, Mr. Maramis, yang keempat, Mr. Muhammad Yamin, yang kelima, Ahmad Subarjo, yang keenam, Abikusno Cuko Suwojoso, yang ketujuh, Abdul Kahar Mujakar, yang kedelapan, Haji Agus Salim, yang kesembilan, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Hasil pembahasan Panitia 9 tertuang dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Center pada 22 Juni 1945 sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi perumusan soal dasar negara itu masih belum selesai. Masih timbul perdebatan antara kelompok kebangsaan dan kelompok Islam. Saat rapat panitia, perancangan undang-undang pada 11 Juli 1945, nah di sini J. Latuhar Hari menyampaikan keberatan, terutama kewajiban melakukan syariat buat memeluk-pemeluknya. Pancasila sebagai dasar negara yang sah. Nah, setelah melalui berbagai kompromi pada rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI, 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta menyebutkan rumusan final pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Salah satunya menyebutkan perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, inilah perubahan yang maha penting menyatukan segala bangsa, ujar Hatta. Perubahan ini dianggap sebagai rumusan final loh teman-teman, dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Nah, penetapan hari lahir Pancasila 1 Juni
Penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari libur nasional, peringatan hari lahirnya Pancasila, itu diatur dalam Keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahirnya Pancasila loh teman-teman. Nah, terus Pancasila ini berdasarkan sejarah lahirnya pertama kali dikenalkan pada 1 Juni 1945 silam. Dan berdasarkan kepresidenan tentang hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni sebagai peringatan hari lahirnya Pancasila. Dan ditetapkan tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Terima kasih banyak. Apabila ada soal atau ada materi yang ingin dibahas, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih banyak, share sebanyak mungkin video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.